Bayangkan sebuah taman bermain, tempat tawa, rasa ingin tahu dan semangat belajar bersatu. Tapi kali ini bukan sekedar taman biasa. Inilah Trigo Park, taman imajinatif yang mengubah pelajaran trigonometri menjadi petualangan menyenangkan bagi siswa. Mulai dari trigo luncur yang menghadirkan konsep sudut dan sisi segitiga lewat tentangan meluncur, trigo spin pemutar interaktif untuk memahami perbandingan trigonometri secara menyenangkan, dan trigodon, permainan domino edukatif yang menantang logika dan keterampilan berpikir kritis. Trigonometri adalah salah satu materi yang sering dianggap rumit. Karena itu, kami ingin membuatnya lebih dekat, lebih nyata, dan lebih mudah dipahami dengan menghadirkan media yang menggabungkan unsur bermain, visualisasi konkret, dan keterlibatan aktif. Terinspirasi dari taman bermain, Trigo Park bukan hanya media pembelajaran, tapi ruang di mana siswa bisa belajar sambil bermain, berpikir sambil bergerak, dan memahami konsep sambil menikmati prosesnya. Selamat datang di Trigo Park, tempat di mana trigonometri menjadi petualangan dan belajar menjadi lebih menyenangkan. Halo teman-teman, di sini kami membuat media pembelajaran konkret Trigo Park, yaitu trigonometri park. Nah, jadi media pembelajaran konkret ini kami buat terinspirasi dari taman bermain. Taman bermain itu biasanya terdapat beberapa permainan seperti seluncuran, komedi putar, dan lain sebagainya. Sehingga dari itu kami menuangkan dalam media pembelajaran konkret dibagi menjadi 3 fitur utama. Yang pertama itu ada trigo luncur atau trigonometri seluncuran. Nah, media fitur ini itu terinspirasi dari papan seluncuran. Kemudian fitur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dasar dari materi trigonometri. Terus yang kedua itu ada trigo spin, yaitu trigonometri spinner. Nah, jadi trigo spin ini terinspirasi dari permainan komedi putar yang biasanya diputar pada saat bermain. Nah, selain untuk konsep pemahaman, fitur ini itu sebagai kalkulator manual dalam mempelajari trigonometri. Selanjutnya, fitur yang terakhir yaitu fitur yang ketiga, yaitu ada trigodon, yaitu trigonometri domino. Tujuan dari fitur ini adalah sebagai media permainan interaktif siswa. Jadi selain belajar tentang trigonometri, tapi siswa diajak untuk bermain. Selain itu, kami juga menyediakan buku panduan media Trigo Park. Buku panduan ini berfungsi sebagai panduan dalam penggunaan media konkret ini. Nah, terkait dengan desain media ini, kami buat papannya itu menyerupai papan catur. Jadi, ketika papan ini ditutup, media-media ini bisa diletakkan di dalamnya, sehingga pada saat pembawaan media ini itu akan lebih praktis dan lebih mudah. Yuk kita bermain. Untuk fitur yang pertama yaitu ada trigo luncur. Yang pertama kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Ada busur lingkaran, penggaris, dan lembar kerja siswa. Prosedur aktivitas trigo luncur. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa atau bisa dikerjakan secara individu. Setiap kelompok atau siswa diminta untuk mengukur sudut elevansi dan mengukur sisi miring dari perosotan tersebut. Untuk melihat rumus konsep dasar dari trigonometri, siswa bisa melihat pada bagian informasi card. Jika nilai sudah dimasukkan ke dalam lembar kerja, siswa diminta untuk mengisi angka tersebut di dalam gembok kunci yang telah disediakan.
Jika angka yang dimasukkan benar, maka siswa dapat membuka gembok tersebut dan mendapatkan reward. Jika jawabannya salah, siswa diminta untuk mengerjakan kembali sampai jawabannya benar. Untuk lebih paham cara bermain, yuk kita praktikkan. Oke, yang pertama, siswa berdiri di samping perosotan. Selanjutnya, siswa diberikan lembar kerja untuk mengerjakan soal yang diberikan. Di sini siswa diminta untuk menghitung sudut elevasi perosotan dan mengukur tinggi perosotan dengan bantuan rumus sinus. Di sini kami sediakan ada penggaris dan busur lingkaran untuk proses penghitungan. Siswa bisa melihat rumus konsep dasar trigonometri yang ada di informasi kartu. Oke, jika jawabannya sudah benar, siswa memasukkan angka jawaban pada gembok yang tersedia. Oke, jika jawabannya benar, maka gembok akan bisa terbuka. Oke, jika sudah dibuka, siswa akan mendapatkan reward. Dan jika jawaban siswa salah, gembok tidak bisa terbuka, siswa diminta untuk melanjutkan proses pengerjaan sampai jawabannya benar dan dapat melanjutkan ke fitur selanjutnya. Fitur yang selanjutnya adalah fitur Trigo Spin. Di Trigo Spin ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada lingkaran spinner, yang kedua ada question card, yang ketiga ada papan informasi yang berisi aturan permainan, dan yang ketiga ada papan skor. Nah, di Trigo Spin ini, di spinnernya terdapat dua lingkaran utama, yaitu ada lingkaran besar yang berisi warna-warna kartu yang akan didapat, ada juga bonus, dan ada kartu putar satu kali lagi. Terus di atasnya ada lingkaran kalkulator. Nah, ini berfungsi untuk menghitung nilai sin kostan dari sudut-sudut. Nah, untuk sudutnya kalian bisa lihat di sini. Dan untuk nilai sin kostannya kalian lihat di kotak ini ya. Di bagian question card ini berisi 3 warna yang menunjukkan tingkat kesulitan. Merah adalah untuk soal yang sulit, sementara kuning adalah soal yang berlevel sedang, dan hijau adalah soal yang tergolong mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bermain. Untuk permainannya dimulai dari satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk melakukan switch untuk menentukan siapa yang lebih dulu untuk bermain. Oke, siswa yang menang akan bermain terlebih dahulu. Kemudian siswa dibagikan lembar jawaban. Nah, siswa yang menang akan memutar spinner terlebih dahulu. Nah, warna yang ada di sini, warna yang tertera menentukan kartu apa yang akan diambil oleh siswa. Ini mendapatkan kartu merah, maka siswa akan mengambil kartu warna merah. Nah, kartu ini berisi soal, nanti siswa mengerjakan soal tersebut. Jika jawabannya benar, maka siswa akan mendapatkan skor sesuai yang tertera tadi. Jika jawaban salah, maka siswa akan mundur dan digantikan oleh kelompok selanjutnya tanpa mendapatkan poin. Untuk fitur yang ketiga itu ada trigodon atau trigonometri domino. Yang pertama itu ada papan trigodon atau arena trigodon. Itu untuk meletakkan kartu yang dimainkan. Selanjutnya ada papan informasi, itu sebagai panduan untuk bermain. Yang ketiga itu ada trigodon card, di mana trigodon card itu ada memiliki dua sisi. Yang pertama itu ada nilai trigonometri, dan yang kedua itu adalah nilai sudut istimewa. Mainannya itu terdiri dari 2 sampai 4 siswa. Nah, untuk pembagian kartu itu dikocok dan dibagikan secara merata. Untuk penentuan gilirannya, yang pemain pertama itu bisa melalui switch atau home pipa. Nah, untuk pemain yang pertama itu meletakkan kartu di papan trigodon. Nah, untuk kartunya sendiri itu ada dari 2 sisi. Yang pertama ada
sisi nilai dari trigonometri, yang kedua ada sudut istimewa. Misal kita akan meletakkan kartu pada sudut istimewa 30 derajat itu dengan nilai setengah. Nah, untuk dari misal ada nilai 1 itu harus dengan sudut istimewanya, misal ada cos 0. Nah, untuk menentukan pemenangnya itu siapa yang kartunya habis terlebih dahulu.